그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Mama Zoe. Di video kali ini saya mau mengajak kalian semua untuk melihat cara saya mengatur keuangan rumah tangga saya pasca penerimaan income dari suami tentunya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya mau meminta kepada kalian semua untuk terus dukung saya dengan cara like, komen untuk video saya yang ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang menarik untuk kalian semua. Nah, ayo nih buat kalian yang tim gajian tanggal 25 tiap bulan berjalan, sini kumpul-kumpul sama Mommy Z. Soalnya di sini saya akan mengajak kalian semua untuk mempartisi nih gaji yang diberikan oleh suami-suami kita tentunya. Nah, sebelum lanjut lagi, terlebih dahulu saya juga mau mendisclaimer nih bahwa pembuatan video ini tidak ada niat ya teman-teman untuk pamer, ria atau apapun itu. Di sini saya hanya ingin berbagi bagaimana cara saya mengelola keuangan rumah tangga, dan mana tahu nih video saya ini bisa memotivasi kalian semua atau bermanfaat buat kalian semua yang lagi malas-malasan nih untuk mengelola pendapatan kalian. Seperti biasa, bukan Mommy Z namanya kalau tidak kebanyakan intro, jadi kita lanjut saja ya ke video utamanya. Nah, ini dia teman-teman, sebelum saya lanjut untuk mempartisi income atau pendapatan yang dipercayakan oleh suami kepada saya, terlebih dahulu saya mau mengevaluasi nih budget di bulan Juli, khususnya di minggu keempat ya teman-teman. Untuk minggu keempat ini, seperti yang kalian lihat, itu saya hanya bersisa sekitaran Rp12.000 ya. Soalnya seperti yang kalian tahu, kebiasaan saya kalau di akhir-akhir bulan mendekati suami terima gaji itu pasti selalu impulsif untuk membelanjakan uang-uang saya. Kadang-kadang juga saya tuh cari-cari celah biar bisa makan di luar, hitung-hitung sebagai refreshing lah setelah sekian minggu memasak di rumah. Ada yang kayak gitu juga gak sih kalian? Oke, ini uangnya sudah saya kumpul ya untuk sisa budget di bulan Juli minggu keempat. Saya langsung taruh saja ke binder mini sinking fund saya ini. Nanti saya isi off cam saja, soalnya cuma dikit juga ya, tapi kalian juga bosan untuk melihatnya. Dan sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman untuk budget plan di bulan Agustus yang sudah saya buat di video sebelumnya. Nah, buat kalian yang belum nonton, cus deh nonton dulu video saya yang sebelum video ini tentang bagaimana saya menyusun budget plan saya di bulan Agustus, biar kalian tidak bingung nih kenapa sampai bisa tersusun seperti ini untuk budget plan saya di bulan ini. Nah, lanjut, sebelum kita mengisi binder expense saya atau binder pengeluaran saya, maka terlebih dahulu saya mau menyampaikan kepada kalian bahwa khusus untuk saving, dana pendidikan, dana darurat, dana haji, dan juga dana pensiun, itu masing-masing sudah saya transfer ya ke pos-pos penyimpanannya, begitulah. Dan untuk sinking fund target seperti sinking fund kurban dan juga sinking fund motor, terus ada juga ini untuk saving challenge, itu pengisiannya akan saya buat di video terpisah. Nah, lanjut lagi nih, dikarenakan cash tray yang tidak kunjung terbeli, maka untuk pertama-tama saya akan mengatur dulu ya duit-duit dari ATM yang sudah saya ambil ini. Mohon maaf ya kalau berantakan, memang seperti ini kalau misalnya maksa konten tapi peralatan konten tidak lengkap. Jadi saya banyak-banyak minta maaf memang ya teman-teman, kalau misalnya dalam pembuatan video saya tuh kebanyakan tertawa-tertawanya begitu. Karena sudah seperti yang pernah saya informasikan juga sebelum-sebelumnya bahwa pembuatan video seperti ini tuh ada hobi saya untuk healing dari kegiatan rumah tangga saya. Makanya saya termasuk orang-orang yang cukup senang kalau misalnya harus edit-edit video seperti ini.
Oke, ini sudah kebanyakan informasi pribadi ya. Jadi langsung saja kita mau mengisi untuk pos groceries. Untuk groceries itu sendiri di minggu pertama saya akan budgetkan dia sebanyak Rp500.000. Ini saya zoom dikit ya untuk budget plan saya, soalnya tidak kelihatan, tapi saya tetap akan menuliskannya lagi di video saya untuk pos-pos pengeluaran saya ini. Ini juga untuk listrik teman-teman, karena dia via transferan, jadi sudah saya transfer juga ya dananya, sehingga full untuk mempartisi gaji kali ini itu hanya di bagian pengeluaran tidak tetap saja atau biaya kebutuhan rumah tangga saya sehari-hari. Oke, buat kalian yang baru gabung nih di video budgeting ala saya, di sini saya mau menjelaskan teman-teman bahwa saya itu merupakan pribadi atau salah satu orang yang memiliki gaji atau pendapatan bulanan, tapi saya partisi tiap minggunya. Alasannya kenapa? Alasannya yaitu karena kalau saya tidak partisi tiap minggu, itu pasti berapapun nilainya akan habis di minggu terakhir. Karena itu tadi sifat saya yang impulsif di tanggal-tanggal deket-deket penerimaan gaji suami. Malum ya mama-mama biasanya itu lihat duit dikit, ini sudah mau terima gaji nih besoknya, ya udah kita belanjakan saja dia. Oke, lanjut, ini sudah di kebutuhan anak. Untuk kebutuhan anak saya budgetkan Rp700.000 untuk di minggu pertama. Dan selanjutnya lagi itu untuk kebutuhan kucing. Ini sambil saya isi tak lupa juga saya checklist ya tiap-tiap budget yang sudah saya isi ke dalam binder expense saya ini. Ini binder sebenarnya pengganti dari dompet pintar saya ya teman-teman. Nah, oke, untuk mempercepat waktu dan mempersingkat video ini, di sini saya langsung percepat saja ya durasi videonya. Jadi ini lanjut ke kebutuhan kucing, di mana untuk kebutuhan kucing saya budgetkan sebanyak Rp260.000. Dan kita lanjut lagi ke kebutuhan untuk bahan makan mingguan, di mana untuk bahan mingguan ini dari minggu 1 hingga minggu 4 saya budgetkan Rp200.000, tapi di minggu kelima tetap saya budgetkan sebanyak Rp75.000. Lanjut lagi nih kita ke jajan weekend. Untuk jajan weekend dari minggu 1 hingga minggu keempat saya budgetkan sebanyak Rp150.000, dan di minggu terakhir atau minggu kelima itu saya budgetkan Rp75.000. Sekarang kita lanjut lagi. Ini untuk gas sebenarnya Rp10.000 ya teman-teman. Itu saya salah memasukkan uang di ziplock galon. Ini kan galon sudah gabung di bahan makan mingguan ya, karena cuma Rp10.000 per minggu. Jadi untuk gas itu Rp10.000 per minggunya. Dan lanjut lagi untuk dana jaga-jaga itu saya budgetkan sebanyak Rp50.000 untuk di minggu pertama ini. Nah, di sini saya mau cek and recheck kembali nih, apakah ada ziplock yang terlewatkan untuk saya isi. Dan ternyata sudah ya teman-teman, sudah done semuanya, selesai semuanya saya isi. Nah, sekarang kita tinggal mengisi anggaran-anggaran untuk minggu-minggu berikutnya. Nih ya teman-teman, ini saya slow lagi videonya karena ada yang saya mau jelaskan. Jadi kalau teman-teman bingung lihat saya ini kenapa suaranya kok keras banget, ini kok suaranya cepet banget, saya ini sebenarnya orang Indonesia bagian tengah sedikit ke timur ya teman-teman. Jadi memang suaranya itu sedikit ngegas, sedikit besar. Jadi kalau saya lihat misalnya konten-konten teman yang lain, video-video teman yang lain tuh kayak halus banget, suaranya pelan sekali. Itu saya tidak bisa seperti itu teman-teman, karena memang keseharian saya di lingkungan saya orang-orangnya suaranya ngegas macam begini teman-teman. Untuk itulah kenapa tiap akhir video saya tak pernah henti-hentinya meminta maaf juga kepada kalian semua. Kalau misalnya memang selama pembuatan video ada kata-kata saya yang salah atau nada bicara saya yang ngegas dan kasar seperti ini yang mungkin menyinggung dan mengusik ketenangan teman-teman semua, saya minta maaf teman-teman. Memang seperti itulah karakter dari orang-orang timur macam saya ini. Nah, oke. Saya harap video-video dari saya ini bisa memberikan warna tersendiri buat kalian semua yang mungkin suka dan senang cari-cari referensi untuk budgeting melalui video-video YouTube. Oke, balik lagi ke videonya.
Ini untuk minggu pertama, total budget yang saya keluarkan itu ialah sebesar Rp1.870.000. Dan untuk di Ziplock untuk minggu kedua, saya masukkan anggaran atau budget sebesar Rp495.000. Lanjut lagi untuk minggu ketiganya itu sebesar Rp470.000. Di minggu keempatnya Rp495.000. Dan terakhir di minggu kelima itu ada Rp270.000. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah sampai di penghujung video ya. Di akhir video ini seperti biasa saya mau meminta maaf kepada kalian semua apabila selama pembuatan video ini ada salah-salah kata atau salah ucapan atau bahkan ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan kalian semua. Sungguh saya tidak bermaksud untuk itu semua ya. Harap yang baik-baiknya dapat kalian ambil dari video saya ini dan yang buruk-buruknya dapat kalian lupakan. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung saya dengan cara meng-like, komen, dan juga subscribe channel YouTube saya ini biar saya makin semangat lagi untuk buat video-video yang menarik buat kalian semua. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah mau nih meluangkan waktu menonton video saya sampai dengan detik ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.